Ketika bicara soal inovasi, maka sebuah kepemimpinan yang efektif memegang kendali yang penting. Setiap orang di dalam sebuah kelompok, entah di tim yang kecil atau di perusahaan besar, ada sisi jenius dalam diri mereka. Tugas kamu sebagai seorang pemimpin adalah menciptakan sebuah situasi di mana setiap bagian dari kejeniusan mereka bisa keluar, bergabung, dan berubah menjadi sebuah kejeniusan kelompok. Bagaimana caranya? Hal ini tidak mudah. Tapi langkah awal adalah kita harus membuat mereka merasa didengar. Mereka punya kebebasan untuk menawarkan ide terbaik mereka atas masalah yang sedang dihadapi. Manusia perlu sebuah tujuan yang sama untuk menyatukan mereka, sehingga mereka tidak lagi bekerja sendiri-sendiri dan merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Jadi buat apa peduli? Inilah batasan yang perlu kita dobrak sebagai pemimpin. Karena kesuksesan sebuah organisasi bukan di tangan satu orang, bukan juga di tangan seorang pemimpin, tapi di tangan semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Collective Genius karya Linda H. Hill, Greg Brandu, Emily Truelove, dan Ken Lineback. Buku ini membahas bagaimana menciptakan kelompok yang jenius, bukan hanya bergantung pada satu orang saja. Sebuah organisasi atau perusahaan yang sukses tidak boleh anti perubahan. Mereka perlu berinovasi lagi dan lagi, secara cepat dan juga efektif. Mungkin kuncinya ada di tangan seorang pemimpin, tapi bukan tipe pemimpin yang selama ini kita bayangkan. Seorang pemimpin yang karismatik dan visioner. Namun seorang pemimpin yang mampu merawat sebuah ekosistem di mana visi yang awalnya hanya sebuah ide bisa menjadi kenyataan. Jika kamu ingin berinovasi, maka kamu perlu menciptakan sebuah sistem di mana para anggotanya bisa berinovasi dengan berkolaborasi, belajar dari percobaan, dan menciptakan sebuah keputusan yang komprehensif. Inovasi harus menjadi bagian dari DNA sebuah perusahaan apabila ingin terus bertahan di tengah perubahan yang begitu cepat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, realita sebuah inovasi. Bagaimana cara seorang pemimpin menciptakan sebuah budaya perusahaan yang inovatif? Mungkin kita perlu mundur satu langkah dari sistem kepemimpinan pada umumnya. Misalnya begini, ketika ada masalah, seorang karyawan biasanya datang ke atasannya untuk mencari solusi. Atasannya lalu memberikan arahan bagaimana memecahkan hal tersebut. Cara ini tentunya sangat efektif jika diterapkan pada masalah yang sudah jelas. Tapi jika ini merupakan masalah yang baru dan butuh respon yang original, maka tidak ada yang bisa memutuskan di awal apa solusinya. Fokus seorang pemimpin adalah menciptakan sebuah kondisi di mana setiap karyawan bisa bebas mengekspresikan sisi jeniusnya, lalu menggabungkan semuanya menjadi sebuah inovasi. Jadi, pertanyaannya bukan bagaimana saya bisa menciptakan sebuah inovasi, tapi bagaimana saya bisa menciptakan ruang agar inovasi itu muncul. Kalau kamu mendengar kata inovasi, apa yang muncul di benakmu? Mungkin kamu membayangkan sebuah aktivitas yang seru, penuh kreativitas, dan menyenangkan. Tapi realitanya, menciptakan sebuah inovasi butuh kerja keras dan bisa sangat penuh tekanan. Ini merupakan proses yang tidak nyaman, baik secara emosional maupun intelektual. Bayangkan kita harus mencari solusi dari masalah yang tidak pernah ada sebelumnya. Kita harus berkolaborasi dengan banyak orang, mendengarkan dari sudut pandang yang berbeda, dan tidak jarang terjadi konflik. Jika seorang pemimpin tidak jeli dalam menghadapi situasi ini, maka yang terjadi adalah setiap orang yang berteriak dan tidak ada yang mendengar. Kedua, paradoks dalam inovasi. Jika bicara soal inovasi, mungkin kita banyak sekali menemukan paradoks. Misalnya, inovasi membutuhkan kebebasan, tapi di sisi lain juga butuh batasan tertentu. Kamu bebas untuk menjadi kreatif, tapi di sisi lain ada deadline, budget, aturan, dan sebagainya. Semua hal ini tidak bisa dihindari, jadi kita perlu menghadapinya, suka ataupun tidak. Proses kreatif juga butuh waktu. Jadi kita harus bersabar. Jangan buat keputusan yang prematur, bahkan jika ada begitu banyak tekanan. Tapi perlu dipahami, kesabaran harus diseimbangkan dengan perasaan yang mendesak. Karena jika tidak, kamu hanya sibuk menelurkan ide kreatif, tapi tidak ada yang siap untuk dibuat dalam skala besar.
Paradoks lain yang menarik adalah sebuah inovasi butuh kolaborasi yang harmoni, di mana setiap anggota tim punya perspektif yang sama. Tapi di sisi lain, inovasi juga butuh konflik untuk mempertajam proses kreatif. Seorang pemimpin yang baik harus tahu caranya menavigasi dan menciptakan keseimbangan ini. Mereka harus tahu kapan membiarkan sebuah debat berjalan, tapi pada akhirnya mereka perlu membuat sebuah keputusan. Seorang pemimpin perlu memberikan ruang untuk perbedaan, karena pandangan dari berbagai perspektif akan menghasilkan ide yang lebih baik. Menariknya, tidak ada yang tahu hasil akhir sebuah inovasi itu seperti apa. Jadi daripada buru-buru bergegas menuju sebuah tujuan, maka lebih baik kita belajar sambil bereksperimen. Namun perlu diingat, sebuah ide yang inovatif bukan berasal dari satu orang yang dominan atau hasil kompromi. Tapi bagaimana ini merupakan sebuah ide gabungan dari ide yang mungkin saja awalnya berbeda, tapi ketika disatukan, maka ide ini ternyata mampu memberikan solusi yang baru dan lebih baik. Ketiga, resep sebuah inovasi. Bagaimana cara membuat seorang ingin berkolaborasi dengan orang lain? Hal ini tentunya tidak mudah. Mereka perlu punya tujuan yang sama, sebuah tujuan yang mengikat mereka semua. Tidak jarang kita temui di sebuah perusahaan di mana masing-masing departemen bergerak sendiri-sendiri. Mereka bekerja dalam kubikelnya masing-masing. Ketika ada sebuah masalah tertentu, maka respon yang biasanya muncul, bodo amat, itu bukan kerjaan saya. Untuk sebuah masalah yang kompleks dan butuh perubahan yang signifikan, respon ini sangat tidak membantu. Sebagai pemimpin, kita perlu membuat sebuah tujuan yang kuat. Ini bukan soal apa yang akan dilakukan, tapi siapa yang ada di sana, dan kenapa tujuan ini perlu ada. Kita perlu menciptakan sebuah identitas bersama, sehingga orang yang di dalamnya bersedia mengambil resiko dan bekerja keras untuk berinovasi. Penting juga untuk membuat aturan bagaimana masing-masing anggota tim berkolaborasi. Intinya ada dua. Pertama, bagaimana mereka berinteraksi sehingga terjadi situasi yang saling menghargai dan setiap orang merasa punya suara, tidak peduli apa posisi mereka saat ini. Kedua, bagaimana mereka berpikir. Mereka diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, fokus pada data, dan melihat sesuatu dari gambaran yang lebih luas. Penting untuk dipahami, sebuah perusahaan yang inovatif tidak hanya bergantung pada satu orang, seorang pemimpin yang inovatif. Tapi dari tangan kelompok yang jenius akan lahir sebuah produk atau layanan yang inovatif. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.